Adik-adik, seringkali nanti ketika melakukan penelitian itu, saudara akan dihadapkan dengan penelitian berupa kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Nah, apakah saudara atau adik-adik itu tahu apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis penelitian tersebut? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan jenis penelitian yang seringkali ditanyakan oleh sebagian besar mahasiswa ketika berkomentar di channel YouTube saya. Mereka seringkali menanyakan apa sebenarnya penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Dan itu sudah pernah saya jelaskan, juga sudah pernah saya upload videonya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis penelitian tersebut. Nah, tentunya adik-adik itu pernah menemukan atau ditanya oleh dosen pembimbingnya, apakah penelitianmu ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif? Nah, ketika ditanya semacam itu, seringkali mahasiswa itu kebingungan. Nah, untuk menjawab atau memahami apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis penelitian ini, kita bahas pada video yang ini, ya. Jadi kita bahas dulu kelebihan dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, kalau penelitian kualitatif, kelebihannya itu adalah deskripsi dan interpretasi dari informasi dapat diteliti secara mendalam. Itu yang pertama. Kelebihan yang kedua itu adalah mempunyai landasan teori yang sesuai dengan fakta. Artinya fakta yang ada di lapangan itu sangat sesuai dengan apa yang ada kita lakukan. Kemudian penelitian itu lebih berjalan secara subjektif. Kemudian untuk kelebihan berikutnya itu adalah sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung dengan populasi ataupun subjek dari kita melakukan penelitian tersebut. Dan yang kelebihan terakhir untuk penelitian kualitatif itu adalah adanya pemahaman khusus dalam menganalisa data atau menganalisa sebuah permasalahan di lapangan. Lalu bagaimana dengan kelebihan dari penelitian kuantitatif? Nah, kalau penelitian kuantitatif, kelebihannya itu adalah penelitian ini lebih berjalan secara sistematis, ya. Kemudian mampu memanfaatkan teori-teori yang ada, ya. Jadi kita lebih banyak pilihan terkait dengan teori-teori yang kita ingin gunakan. Kemudian kelebihan yang ketiga itu penelitian lebih berjalan objektif, ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu subjektif, yang ini lebih objektif. Kemudian kelebihan berikutnya itu adalah dia lebih spesifik, jelas, dan rinci. Dan yang terakhir untuk kelebihan penelitian kuantitatif itu adalah ukuran penelitiannya itu besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri bagi mahasiswa. Jadi dia kalau mau mengeksplor data, mau menjelaskan data dalam penelitian kuantitatif itu lebih banyak pilihannya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dengan kekurangan dari kedua jenis penelitian tersebut? Nah, kekurangan untuk penelitian kualitatif itu adalah peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Artinya, Anda menggunakan informan sebagai subjek dalam atau objek di dalam penelitian saudara. Misalnya adalah manusia itu Anda bertanggung jawab terhadap hasil misalnya dari wawancara dan sebagainya. Kemudian kekurangan yang berikutnya itu adalah dia bersifat sirkuler, ya. Artinya dia tidak terlalu luas gitu ya di dalam memahami ataupun mengambil sebuah data di dalam penelitian tersebut. Sehingga akibatnya adalah kita tidak memiliki banyak pilihan untuk membahas data-data yang kita sajikan, gitu. Ataupun kekurangannya itu dia tidak memiliki banyak data untuk disajikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah perbedaan antara fakta dan kebijakan itu kurang jelas, ya, ya, karena
kadangkala ketika kita melakukan observasi di lapangan itu suka berubah-berubah gitu ya. Kemudian kekurangan berikutnya itu adalah ukuran penelitiannya itu sangat kecil ya, karena hanya cuma menyangkut beberapa kelompok kecil saja. Dan kekurangan yang terakhir itu adalah tidak efektif jika ingin meneliti secara keseluruhan atau secara besar-besaran ya. Tergantung dari seberapa besar Anda memahami jenis penelitian ini. Nah, itu kalau untuk kekurangan dari penelitian kualitatif. Nah, kalau untuk kekurangan penelitian kuantitatif, itu adalah pertama, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri karena kita selalu harus membahas apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan nilai tersebut misalnya, ataupun lonjakan atau menurunnya nilai tersebut, semacam itu. Kita jarang sekali membahas misalnya yang median gitu ya, atau nilainya itu antara yang tinggi sama yang rendah, semacam itu. Kemudian penelitian ini tidak subjektif ya, penelitian tidak subjektif karena kita sudah menentukan dari awal populasinya seperti apa, sampelnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk kekurangan yang ketiga itu adalah orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah. Ya, pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau Anda suka dengan yang angka-angka, menjelaskan dalam bentuk yang angka-angka, maka Anda tepat harus mengambil penelitian yang kualitatif, ya, bukan yang kuantitatif. Yang penelitian yang kuantitatif, bukan yang penelitian kualitatif. Ya, tapi kalau misalnya Anda suka yang berbahasa-bahasa lah gitu ya, maka Anda tepat mengambil penelitian yang kualitatif, semacam itu. Ya, jadi kalau Anda orientasinya itu adalah pada nilai dan jumlah, maka penelitiannya itu adalah yang kuantitatif. Kemudian kekurangan yang berikutnya itu adalah dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpulan data orisinil ya. Jadi ada kalanya, terutama kalau kita misalnya butuh alat ini, kita nggak punya tuh. Nah udah, kita mungkin harus membelinya dan menunggu waktu. Itu kekurangannya salah satunya semacam itu. Atau bahkan alatnya rusak. Gitu. Jadi kita bergantung pada sebuah alat perangkat ya untuk mengumpulkan data-data yang asli gitu. Belum lagi misalnya alat tersebut terjadi human error misalnya atau ada kesalahan. Nah itu akan menambah di dalam proses kita melakukan penelitian itu akan terbengkalai ya. Kemudian yang kekurangan terakhir itu adalah keterlibatan periset umumnya terbatas ya. Karena penelitian ini itu bisa dikatakan tidak kompleks juga, tetapi ada yang lebih menyukai yang jenis penelitian kualitatif, ada yang lebih menyukai penelitian yang kuantitatif ya. Sehingga keterlibatan periset umumnya sangat terbatas itu lebih diutamakan karena dia mungkin sedang melakukan penelitian yang lain gitu ya, atau bahkan untuk menganalisis datanya itu tidak menemukan suatu momen yang tepat gitu ya. Gitu. Artinya momen yang tepat itu seperti apa? Momen misalnya kita sudah dapat nih datanya. Ada kalanya data menurut dia itu ini masih kurang gitu ya, ataupun datanya salah sehingga kita harus mengulang lagi. Nah, begitulah kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis penelitian ini. Semoga bisa membantu pemahaman mahasiswa yang mau mengambil jenis penelitian ini. Tentukan dulu Anda tertariknya di penelitian yang kualitatif atau yang penelitian kuantitatif. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.